Halo semuanya, kamu pernah nggak bangun pagi terus punggung kamu terasa pegel banget, mata perih dan kepala berat, padahal kamu cuma kerja di depan laptop seharian? Atau pernah merasakan tangan kesemutan setelah berjam-jam ngetik kode atau riset keyword? Atau mata kamu yang makin blur karena terlalu lama menatap layar? Kalau iya, berarti kamu perlu menonton video ini sampai habis. Karena ternyata kerjaan kita di dunia digital yang kelihatannya santai dan aman, punya risiko kesehatan dan keselamatan yang sama seriusnya dengan pekerjaan yang ada di lapangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Nanda Febrian Effendi dan saya bekerja di bidang jasa SEO atau Search Engine Optimization dan pembuatan website. Saya berkecimpung di pekerjaan ini kurang lebih sudah 2 tahun dan sampai sekarang saya masih jalani dengan penuh semangat. Sehari-hari kerjaan saya itu dimulai dari riset keyword, mencari kata kunci yang paling banyak dicari orang di Google. Lalu saya lanjut ke audit website klien, mengecek apakah struktur website mereka sudah ramah mesin pencari atau belum. Setelah itu, saya biasanya nulis atau menyunting konten agar sesuai strategi SEO. Belum lagi kalau ada project pembuatan website baru, atau saya harus nulis kode atur tampilan dan pastikan semua halaman bisa diakses dengan cepat. Di video ini saya mau bahas sesuatu yang jarang banget dibicarakan di komunitas digital worker, yaitu K3 keselamatan dan keselamatan kerja yang relevan buat kita. Atau para pekerja di industri digital. Semua dilakukan di depan layar, mostly dari rumah atau co-working space. Jujur ya, dulu saya juga mikir, saya kan kerja di depan laptop, paling pegel-pegel doang, nggak ada bahayanya. Ternyata saya salah besar. Coba kita lihat kondisi yang sering terjadi di kalangan pekerja digital. Pertama, posisi duduk yang salah. Banyak dari kita yang kerja di kasur, di sofa, atau di meja yang ketinggiannya nggak pas. Ini bikin tulang belakang harus kerja keras menopang tubuh dalam posisi yang nggak ideal. Kedua, layar terlalu dekat atau terlalu terang. Kita sering nggak sadar sudah berapa lama menatap layar tanpa jeda. Mata lelah, kepala pusing, bahkan penglihatan bisa terganggu pada jangka jarak panjang. Ketiga, nggak ada batas jam kerja yang jelas. Karena kerja dari rumah, batas antara waktu kerja dan istirahat jadi kabur. Banyak yang kerja sampai larut malam, tidur kurang, lalu bangun dan langsung kerja lagi. Keempat, tekanan mental, deadline klien, revisi yang nggak ada habisnya, persaingan di dunia digital, semua ini bisa jadi pemicu stres kronis kalau nggak dikelola dengan baik. Dan stres itu, teman-teman, adalah salah satu penyakit akibat kerja yang paling sering diabaikan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti. Apa itu K3? K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Ini adalah upaya sistematis untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari risiko kecelakaan.
maupun penyakit akibat kerja. Ketiga, bukan hanya kewajiban perusahaan besar atau pabrik. Ini tanggung jawab semua pekerja, termasuk kita yang kerja mandiri atau freelance. Tujuan ketiga ada tiga. Satu, melindungi keselamatan dan kesehatan kita. Dua, mencegah kerugian akibat kecelakaan kerja. Tiga, meningkatkan produktivitas jangka panjang. Nah, kalau di proyek konstruksi ada APBD berupa helm dan rompi safety. Di dunia kerja, digital APD kita bentuknya berbeda. APD digital kita antara lain kursi ergonomis dengan sandaran pinggang yang baik, monitor dengan fitur anti-silau atau eye care, keyboard dan mouse yang posisinya nyaman untuk tangan, serta pencahayaan ruangan yang cukup. Selain peralatan fisik, ada juga perlindungan mental, manajemen waktu yang baik, batasan jam kerja yang jelas, dan kemampuan untuk bilang tidak pada pekerjaan yang melebihi kapasitas kita. Saya akan memperagakan gerakan saat kerja saya dalam posisi yang salah dulu. Badan membungkuk, kaki tidak menempel ke lantai, sama mata tidak lurus ke pandangan laptop. Ini gerakan yang salah. Gerakan yang benar adalah kaki menyentuh lantai, kursi sejajarkan dengan arah monitor. Posisikan badan seenak mungkin agar nyaman. Ada beberapa jenis resiko kerja yang perlu kita kenali. Resiko fisik, nyeri punggung, leher kaku, carpal tunnel syndrome, yaitu nyeri di pergelangan tangan akibat gerakan berulang saat mengetik. Resiko penglihatan, computer vision syndrome atau CVS, yang gejalanya meliputi mata lelah, kepala pusing, dan penglihatan kabur. Dan resiko psikologis, burnout, kecemasan, dan depresi akibat tekanan kerja yang terus-menerus. Saya mau cerita. Ada dua kasus nyata yang sering terjadi di lingkungan pekerjaan digital. Kasus pertama, seorang web developer berusia 27 tahun sudah terbiasa bekerja 10-12 jam sehari selama 2 tahun. Dia mulai merasakan tangan sering kesemutan dan nyeri di pergelangan tangan. Setelah ke dokter, ternyata dia didiagnosis capai tunnel syndrome dan harus menjalani fisioterapi berbulan-bulan. Karena kondisi dia terpaksa istirahat dari pekerjaan hampir 2 bulan, dan itu artinya kehilangan penghasilan. Kasus kedua, seorang SEO spesialis yang biasa kerja sampai jam 1-2 pagi karena harus laporan ke klien dari zona waktu yang berbeda. Setelah 1,5 tahun, dia mengalami burnout parah, tidak bisa konsentrasi, mudah marah, dan akhirnya harus berhenti kerja. Sementara untuk pemulihan mental, dua kasus ini bukan hal yang jarang dan keduanya bisa dicegah kalau kita menerapkan K3 sejak awal. Sekarang bagian yang paling penting. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, atur jarak monitor minimal 50-70 cm dari mata. Bagian atas layar sejajar dengan mata. Kedua, terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit, istirahatkan mata 20 detik dengan melihat objek sejauh 6 meter. Ketiga, berdiri atau bergerak setiap 1 jam sekali. Pasang alarm jika perlu. Nah, gerakan ini mungkin bisa membantu untuk meregangkan otot-otot ketika proses bekerja. Bisa memutar kepala ke kanan dan ke kiri agar kepala tidak lelah, dan bisa meregangkan jari untuk mungkin lelah ketika mengetik.
Keempat, atur batas jam kerja. Idealnya tidak lebih dari 8 jam dan buat rutinitas menutup laptop yang jelas. Kelima, kelola stres secara aktif. Olahraga ringan, tidur cukup minimal 7 jam, dan luangkan waktu untuk hobi di luar layar. Keenam, ini penting buat yang freelance. Komunikasikan batas waktu kerja ke klien sejak awal. Ini bukan tidak profesional, justru ini tanda kamu adalah pekerja yang serius menjaga kualitas kerjanya. Jadi, apa kesimpulannya? Ketiga bukan cuma urusan pabrik atau proyek konstruksi. Kita para pekerja digital punya risiko kerja yang nyata dan perlu ditangani secara serius. Mulai dari posisi duduk yang benar, menjaga kesehatan mata, istirahat yang cukup, sampai menjaga kesehatan mental. Semua itu adalah bagian dari K3 versi kita. Ingat, satu hal ini, tubuh dan pikiran yang sehat adalah modal utama produktivitas kita. Tidak ada proyek, tidak ada deadline, tidak ada klien yang lebih berharga dari kesehatan kita. Ketiga bukan sekedar aturan, ini adalah bentuk menghargai diri sendiri sebagai seorang profesional. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman serupa, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.